terhormat Bapak, Ibu dosen penguji dan guru pamong, perkenalkan nama saya Lisa Ristianisi, guru pendidikan Pancasila SMK Negeri Karangpucung, sekaligus mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi kemerdekaan berpendapat dengan model pembelajaran Discovery Learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, silakan Mbak Kia maju ke depan. Yang lain, anak-anak silakan berdiri. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Ya, terima kasih kepada Mbak Kia karena sudah memimpin doa. Selanjutnya, Bu Lisa buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, warga atas nama sehat bisa. Kasih semangat ya. Selanjutnya langsung saja Bu Lisa presensi terlebih dahulu. Hari ini hari Senin ya. Yang pertama Bu Lisa presensi Agus hadir. Ya. Sebelum memulai pelajaran, Lisa akan mengkondisikan dulu keadaan kelas kalian. Coba dicek terlebih dahulu meja dan sekitarnya, mungkin masih ada. Ya. Dan kesiapan kalian, coba berdiri dan cek. Sudah, terima kasih. Selanjutnya, sedikit mengingatkan materi di pertemuan minggu lalu. Kita sudah belajar tentang keberagaman budaya nasional dan lokal. Ya, di situ bisa tugaskan kalian untuk membuat project, ya, membuat video, ya, tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ya. Ada yang masih ingat atau tidak materi keberagaman? Ingat ya, Mbak Safila, kemarin kita belajar tentang suku bangsa, ya kan? Tentang apa lagi? Perbedaan agama, suku bangsa. Di pertemuan ini kita akan belajar tentang makna kemerdekaan berpendapat, ya. Dan yang kedua yaitu tentang kemerdekaan berpendapat di era revolusi industri 4.0, di era globalisasi. Bagaimana sih cara ya mengembangkan pendapat yang melakukan atau mengeluarkan pendapat kita, pikiran kita di era globalisasi sekarang. Nah, yang terpenting di sini yaitu
Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, cukup ya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, kira-kira manfaatnya apa sih, Bu? Mungkin kalian ya diam-diam ingin tahu manfaatnya ketika kita belajar kemerdekaan berpendapat itu apa? Ya. Yang pertama, kalian bisa menjunjung tinggi etika dalam bermedia sosial. Manfaat selanjutnya, kita lebih berhati-hati dalam menyebarkan data pribadi. Nah, itu. Nanti kita akan lebih berhati-hati lagi ketika kita sudah tahu tentang materi kemerdekaan berpendapat itu apa. Nah, selanjutnya, ya, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan membangun motivasi belajar kalian, ya, dengan cara menampilkan video motivasi. Ya, jadi setiap pembelajaran, Bu Lisa itu selalu memberikan motivasi kepada anak didik Bu Lisa agar kalian punya persepsi positif, gitu ya. Jadi dalam pikiran kalian harus ada nilai-nilai positif setiap harinya. Nah, berikut saya tayangkan. Silakan dilihat dan Ayo kita doakan. Saya yakin kamu pasti pernah mengalami kegagalan. Saya yakin kamu pasti pernah mengalami cobaan dan ujian dalam hidup ini. Ketika kegagalan dan kejatuhan, tolong jangan terjebak. Semua itu berbeda ketika kamu berada di dalam kelas. Ketika kamu sedang kehilangan segalanya. Ya, video motivasi sudah cukup ya? Sudah cukup. Bu Lisa harap kalian sudah bisa memahami, kamu sudah bisa bisa mengambil hikmahnya, nilai-nilai positif apa yang ada pada tampilan video tersebut. Nah, coba salah satu. Ya, Mas Rafli, ya Mas Rafli, coba yang khas biar teman-teman tahu. Ya, kalau motivasi dari saya, orang yang jatuh dan bangkit jauh lebih kuat daripada orang yang tidak pernah terjatuh, Bu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya satu pertanyaan pematih, ya. Bu Lisa akan memberikan pertanyaan pematih. Kalian pernah tidak sih bermain sosmed? Pernah ya, main sosmed. Nah, sering ya, punya sosial media apa saja? Instagram, WhatsApp, TikTok, ya. Nah, apalagi kemarin materi keberagamannya, kalian sudah mengunggah video keberagaman di Instagram, ya, melalui akun kelas kalian masing-masing. Bu Lisa sudah melihatnya dan itu sangat luar biasa. Nah, sekarang kita sambung lagi, ya, materi minggu lalu dengan pertemuan sekarang, ya. Kemarin kalian sudah mengunggah dan pada kegiatan ini, ya, kita akan belajar tentang bagaimana sih kita mengeluarkan pikiran kita di sosial media. Tapi sebelumnya bisa mau tanya, kira-kira manfaatnya ada nggak sih? Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan bisa? Ya, manfaat dari bersosial media. Siapa yang mau menjawab? Ya, Isna ini Mbak Isna mau menjawab tentang tips ya atau ya tips memanfaatkan sosial media. Ada apa? Satu, menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi, selektif dalam menyebarkan informasi. ya, mungkin ada yang bisa menambahkan. Siapa yang mau menambahkan? Mas Gigi bisa? Oh ya, silakan. Apa Gigi? Tidak menyebarkan rahasia pribadi, tidak menyebarkan pribadi. Apa? Data pribadi. Ya. Ya, jangan menyebarkan data pribadi. Kemudian yang apa lagi? Bijak dalam mengatur waktu. Bijak dalam mengatur waktu, ya. Jadi kalian juga jangan main sosmed terus, ya. Kita juga harus menjadi ini tipsnya memanfaatkan waktu ketika mau bermain sosial media, mengeluarkan kegiatan. Nah, kita sekarang masuk ke kegiatan inti. Bu Lisa berikan stimulus terlebih
dahulu ya, sebelum kita memasuki diskusi kita, kalian harus mengamati video yang bisa tayangkan. Silahkan disiapkan alat tulis kalian, tulis pokok-pokok pikiran ya yang ada pada video yang akan Bulis lakukan. Ya. Membahas lanjutan kasus ini serta bagaimana tingkat media sosial dan video dan dia sudah ada kasus juga yang Pak juga soal video dan juga ada mungkin saya mulai dari Pak Agus dulu Pak, bagaimana saya memberikan video. Ya, jangan lupa ya dicatat hal-hal yang penting. Kebebasan berpendapat di media sosial. Ya, sudah cukup. Saya kira materinya sudah bisa kalian terima. Ya. Kita masuk ke langkah selanjutnya ya, yaitu mengidentifikasi masalah ya, mengajukan pertanyaan. Ya, dari tayangan video tersebut, kira ada yang ingin bertanya? Saya Bu, apa yang dimaksud dengan kemerdekaan berpendapat? Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan berpendapat? Sebelum bisa menjawab, mungkin ada yang bisa atau sudah tahu, sudah belajar dari minggu sebelumnya, ya? Dari minggu sebelumnya? Saya Bu, Oh ya. menurut saya kemerdekaan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara tertulis ataupun lisan ataupun secara bebas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Yang lain setuju dengan pernyataan Alivia atau ada yang ingin menambahkan agar Fahmi puas gitu loh ya, sudah bertanya kan harus diberi jawaban yang tepat yang memuaskan ya atau tidak Fahmi? Ya. Ya. Ada yang mau menambahkan atau tidak? Tidak, cukup. Terima kasih Mbak Alivia tadi sudah menyampaikan tentang makna ya. Pertanyaannya Fahmi apa? Coba diulangi. Kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan, makna kemerdekaan berpendapat ya. Ya, Dan sesuai peraturan undangan yang berlaku. Ya, sudah cukup jelas ya. Ini adalah makna kemerdekaan berpendapat. Bisa harap nanti tidak ada yang ingin menanyakan kembali seperti itu. Ya. Ya, terima kasih untuk Fahmi, pertanyaannya sangat bagus. Kemudian mungkin masih ada yang ingin bertanya. Oh ya, Rafiq Naufal, silakan pertanyaannya apa? Apa yang harus kita perhatikan saat mendapat di media sosial? Apa yang harus kita perhatikan saat ya, berpendapat di media sosial? Ini sangat penting ya anak-anak semua. Coba ada yang ingin menjawab? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oh ya, Revan. Silakan Revan. Jadi kita harus selalu berkata baik dan sopan. Oh, harus berkata baik dan sopan. Ya, bahasanya harus yang baik. Ya. Ada yang bisa menambahkan dari jawabannya Revan? Cukup. Ya. Ya, jadi berbahasa yang baik ini merupakan salah satu ya bentuk dari nilai kearifan lokal yang harus selalu kita jaga. Ya. Dengan bahasa
untuk pertanyaannya ya, Rafiq ya. Ya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, ya, kita sesi diskusi. Kita mengumpulkan data, ya. Jadi Bu Nisa beri kesempatan kepada kalian untuk membuka smartphone kalian, HP kalian silakan dikeluarkan. Ya, HP-nya dikeluarkan. Kalian mencari materi sebanyak-banyaknya tentang fakta kemerdekaan berpendapat. Ya, dan yang kedua tentang kebebasan berpendapat di era informasi ini, ya, di era globalisasi, revolusi industri 4.0. Ya, Lisa beri waktu ya 5-10 menit untuk kalian mengekspor materi ya tentang kemerdekaan berpendapat ini. Ya. Atau betul ini tambahan waktu untuk belajar cukup ya? Cukup. Ya, silakan cari dari internet maupun buku bacaan kalian. Ya, sudah cukup ya? Nah, langkah selanjutnya kamu sudah membaca materi tentang kemerdekaan berpendapat. Ya, langkah selanjutnya sekarang di kelas ini ada 5 kelompok, ya kan? Bisa bagi menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu saling berkomentar di sosial media kalian tentang unggahan video kemarin, pertemuan selanjutnya. Ya, di situ kalian saling berkomentar. Kelompok kedua bisa berikan LKPD-nya. Ya. Kelompok ketiga, kelompok empat ini ya, dan kelompok 5. Nah, silakan dibuka di situ. Tadi soalnya silakan tiga ya. Ya, so, sing banget. Ya, tapi boleh itu bisa. Terus, Ya, setelah berdiskusi ini, kira-kira ada kesulitan atau tidak? Ya. Sudah siap presentasi? Tahap pembuktian. Kita lihat antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ya, siapa kelompoknya sudah siap? Kelompok 1. Ya, silakan kelompoknya yang berlainnya. Nah, sudah depan. Ya, dari kelompok pertama ya. Nanti di sini bisa langsung ambil penilaian. Jadi tolong isinya juga harus yang tepat ya. Dibacakan dulu anggota kelompoknya siapa. Sebelumnya silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Renata. Nama saya Dina Rinalda. Nama saya Alamsyah. Saya Rabia Rinaldi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berdiskusi tentang praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ke-1. Sila ke-1 Pancasila. Dalam sila pertama, terkandung nilai-nilai toleransi. Penerapan prinsip toleransi dapat dibangun melalui media sosial. Toleransi berasal dari kata toleran, yaitu bersifat atau bersikap menegang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan. Pendirian, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Bertoleransi di media sosial dapat dilakukan dengan cara mengapresiasi orang lain. Misalnya, saat teman kita mengunggah momen hari perayaan agama mereka,
menyukai dan memberikan komentar positif pada postingan tersebut sehingga tetap terjaga hubungan baik antar umat beragama. Sudah. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya, sudah jelas. Silakan dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok kedua. Ya, kelompok kedua. Atau bisa kelompok kedua boleh kelompok ketiga. Silakan. Kelompok ketiga mau maju. Kelompoknya Mas Rafli, Krisna, Safila, dan Saskia. Ya, selanjutnya kelompok ketiga. Ya, silakan kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Jazari dari kelompok 3 dan ini teman saya Safila Alisa Fitri, Snenya Isoeka, Saskia Sarpulpia. Afi Kelompok. Selanjutnya. Di sini saya dan kelompok saya akan berdiskusi tentang praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Ya, silakan. Sila ketiga. Sila ketiga Pancasila. Kita harus senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan tidak menyebarkan isu yang dapat menyebabkan perpecahan, terutama di akun media sosial kita. Keberadaan media sosial juga dapat menjadi sarana mempromosikan produk-produk buatan dalam negeri. Melalui media sosial, kita dapat mengenalkan produk dan budaya Indonesia sehingga dapat dikenal oleh masyarakat lain. Masyarakat luas. Ya. Sudah? Yuk. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, Rafli, silakan pertanyaannya apa yang jelas? kalau berjualan di media sosial itu termasuk contoh kemerdekaan atau bukan? Kemerdekaan berpendapat atau bukan? Silakan didiskusikan terlebih dahulu kelompok 2, kelompok 3 maaf. Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Ya, yang keras silakan biar Rafli terdengar. Bisa dilakukan dengan cara mempromosikan produk-produk buatan dalam negeri. Oh, bisa jadi Mas Rafli. Jadi mungkin caranya ya dengan cara kita saling berkomentar kayak gitu. Misalkan ada produk apa, nah berkomentar itu juga hak kita, hak suara kita dalam bermedia sosial. Ya baik itu mau jualan, mau apa, mau mempromosikan atau mau menampilkan apa itu juga termasuk hak kita menyuarakan pendapat kita seperti itu. Ya, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian mempresentasikan ya tentang hasil diskusi kalian, selanjutnya ke tahap menarik kesimpulan ya. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pertemuan kita kali ini? Saya Bu. Oh ya, Mbak Safila. Ya, Mbak Safila, silakan. Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah setiap warga negara sesuai Undang-Undang Dasar berhak menyatakan pendapatnya terkait hal apapun dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tetapi dalam menggunakan haknya, warga negara dikenai batasan yang diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Terima kasih untuk materi kemerdekaan berpendapat. Saya rasa sampai di sini karena waktu kita sudah mau habis. Langsung saja ke ini ya, asesmen atau penilaian kita. Ya, saya share link lewat Google
form linknya ya. Kita akan tes melalui Google Form. Saya share lewat WA grup ya. Linknya silakan dibuka. Silakan kerjakan soalnya. Kerjakan ya. Kira-kira butuh tambahan waktu atau tidak untuk mengerjakan? Ya. Itu nilainya langsung keluar ya. Tulisan akan masukkan nilainya. Ya. Saya langsung ambil nilai. Ada yang lain ini nggak kira-kira? Ada yang di bawah 70? Ada. Nah, biasanya semuanya di atas 70. Ya, Agus berapa nilainya? 70. Alifia berapa tadi muncul? 90. Ya, luar biasa. Masalah satu ya. Ya, jadi pasti nggak bakalan ada yang nilainya 85 soalnya di 10 soal. Ya. Andrea nilainya berapa? 90. 80. Ya, terima kasih ya. Semuanya sudah tulisan mereka. Selanjutnya, Bu Lisa sampaikan pembelajarannya, bisa sampaikan materi selanjutnya ya di minggu depan ya. Kita akan belajar tentang problematika kebebasan berpendapat. Ya, problematika silakan kalian buka-buka dulu, baca baik di internet maupun di perpustakaan ya, karena buku kurikulum merdekanya sudah sampai. Selanjutnya sedikit bisa menyampaikan bahwa kalian itu tidak boleh ya ada rasa bosannya untuk belajar. Kalian harus terus berliterasi, membaca, karena semakin banyak kalian membaca ya, semakin banyak hal juga yang kalian ketahui ya, semakin banyak yang Anda pelajari, semakin banyak juga tempat yang akan kalian kunjungi. Itu jadi nanti kalau kalian punya ilmu ya, punya tabungan ya, insya Allah akan bermanfaat di kemudian hari seperti itu. Ya, satu kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya sebagai penutup kita. Ya, silakan siapa yang mau memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan ya. Ya, yang lain berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, satu ya. SMK bisa. Bisa. SMK memberikan lucu luar biasa. Silakan salah satu untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Silakan Raffi ditutup. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih. Saya ini mohon maaf
apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.